apatah lagi di subuh hari ini, yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat itu setiap harinya datang mendoakan kaum muslimin. Ketika melihat kaum muslimin ada yang berinfak, ada yang bersedekah, maka para malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti balasan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang telah ia infakkan. Dan malaikat juga mendoakan mereka yang kikir, yang tidak mau berinfak. Para malaikat mengatakan, ya Allah, musnahkanlah, hilangkanlah keberkahan dari harta-hartanya. Sebagaimana yang tadi disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ini jamaah sekalian belum bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna. Keimanan kita belum dikatakan sempurna jamaah sekalian apabila kita belum mampu merelakan sesuatu yang sangat kita cintai. Dan di ayat ini yang dimaksudkan adalah harta-harta kita. Harta adalah sesuatu yang sangat dicintai. Bahkan tidak kebanyakan ya atau sebagian manusia menjadikan harta itu ya sebagai tujuan utamanya, memang sangat disukai. Tetapi ketika kita mencintai harta tersebut dan kita menginfakkannya, semoga itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan yang sempurna dan juga keimanan yang sempurna. Jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an, pada subuh hari ini kami diamanahkan untuk membawa kultum berkaitan dengan masjid bersih, hati bersih, adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya memberikan kepada kita kunci jawaban, kunci keselamatan. Apabila kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat jamaah sekalian, maka lakukan satu hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan atau 7 amalan yang kelak 7 amalan itulah yang akan menolong, yang akan memberikan syafaat kepada manusia biidznillah. Dan salah satu amalan, salah satu manusia, salah satu golongan dari kaum manusia, kaum muslimin yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan di akhirat kelak adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hamba-hamba Allah yang hatinya itu, yang perasaannya itu, yang jiwanya itu selalu terpanggil untuk dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan sholat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan rajul, seorang lelaki. Maka kita memahami juga Bapak Ibu sekalian bahwa yang wajib untuk datang ke masjid itu adalah lelaki. Walaupun di dalam hadis lain perempuan juga tidak dilarang untuk ke masjid, ya. Tetapi amalan yang paling afdol adalah ketika laki-laki itu datang ke masjid. Jangan sampai terbalik, ya. Laki-laki sembunyi sholatnya di rumah, ya. Sedangkan wanita-wanita di masjid. Inti dari hadis ini jamaah sekalian adalah ketika kita ingin mendapatkan pertolongan, naungan di akhirat kelak jamaah sekalian, di mana hari tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi jabatan, tidak bermanfaat lagi anak, dan keluarga tidak bermanfaat lagi. Maka di antara amalan yang mampu untuk kita lakukan adalah mencintai rumah Allah, mencintai masjid. Nah jamaah sekalian, di antara keadaan yang mampu membuat hati kita ini betah dengan masjid, yang mampu membuat hati kita ini cinta dan nyaman untuk ke masjid, salah satunya adalah bersih itu, bersih. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian,
Kalau masjid kotor, suka atau tidak? Tidak. Ya. Kalau toilet masjid kotor, kita mau masuk atau tidak? Tidak. Ya. Makanya, ya tadi juga disebutkan di dalam ayat yang beliau baca, Pak Imam kita, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Di antara rumah Allah yang pertama dibangun itu adalah Ka'bah. Jadi rumah Allah atau masjid, tempat ibadah yang paling pertama dibangun adalah Ka'bah itu. Dan lihatlah jamaah sekalian, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, apa perintah Allah selanjutnya? Perintah Allah adalah antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Perintah yang kedua setelah bangunan itu, Ka'bah itu telah dibangun, adalah dibersihkan. Dibersihkan. Antahhira, sucikanlah, bersihkanlah. Untuk siapa? Untuk mereka yang beriktikaf, yang melakukan solat berjamaah. Maka tentu jamaah sekalian, kita mempunyai keinginan masjid kita ini besar, masjid kita ini mewah, semua fasilitas dalam masjid itu ada, kamar mandi ada, toilet ada, parkiran ada, lantai 2 mungkin, atau sejadahnya banyak, perhiasan-perhiasannya banyak. Itu tidak mengapa, tetapi satu kewajiban yang tidak boleh hilang, yaitu dibersihkan. Jangan sampai masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3 berdebu. Kamar mandi, toilet banyak, 1, 2, 3, 4 kotor. Ya, ini artinya sudah menyalahi isyarat Al-Quran yang memerintahkan agar rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dan juga dibersihkan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ada sebuah kisah seorang wanita yang disolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat jenazahnya itu solat goib. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Inna mra'atan sauda. Dahulu ada wanita yang hitam, wanita yang kulitnya hitam. Di sini menggambarkan ya wanita yang tidak mempunyai kedudukan Pak di mata masyarakat. Ya, artinya dia tidak mempunyai ya, perhiasan yang ya, membuat orang-orang menyukainya. Dikatakan imra'atan sauda, wanita yang hitam. Kanat takumul masjid. Wanita hitam ini dahulu sering membersihkan masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba wanita hitam ini yang sering membersihkan masjid hilang. Tidak kelihatan lagi. Fasa'ala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari wanita tersebut dan menanyakan bagaimana keadaan wanita tersebut kepada para sahabat. Faqalu matat. Maka ketika Nabi sudah mencari di mana wanita hitam itu yang sering membersihkan masjid, dia bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, di mana wanita hitam yang sering membersihkan masjid itu?" Maka kata para sahabat, matat. Wanita hitam itu sudah meninggal dunia. Qala afala kuntum adantumuni? Nabi katakan, wahai para sahabat, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa engkau tidak mengabarkan kepada aku bahwa wanita hitam yang sering membersihkan masjid itu sudah meninggal dunia? Fadalluhu ala qabriha. Maka ditunjukkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kuburan wanita hitam pembersih masjid tersebut. Fasalla alaiha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya. Maka lihatlah jamaah sekalian, betapa mulianya di sisi Allah amalan yang terkadang kita anggap remeh. Kodong pembersih masjid, kodong pas sapu-sapu masjid. Tidak, ini adalah amalan yang mulia jamaah sekalian. Tentu di antara kita ya tidak atau tidak bisa maksimal membersihkan masjid secara sempurna ya, karena sudah ada petugas pembersih masjid ya. Tidak mungkin kita mengatakan Jamiki bersihkan saya saja. Itu namanya mengambil pekerjaan orang lain ya.
Maksudnya jamaah sekalian, kita juga masih mampu, masih berpeluang untuk meraih kemuliaan membersihkan masjid ini. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Mulai ketika kita masuk masjid, sendal kita di mana kita simpan sendal kita? Kemudian kita masuk toilet, apabila toiletnya itu kotor, apakah kita tergerak hati kita untuk disikat sedikit saja? Apabila kita lihat sampah di sejadah-sejadah kita, apakah kita ingin untuk memungut sampah kecil tersebut? Maka mari jamaah sekalian, kita semua harus tergugah untuk memuliakan dan membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya adalah pahala yang sangat besar, yang agung. Sampai Nabi SAW merindukan bahkan mensolati wanita hitam yang sering membersihkan masjid tersebut. Maka ini adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas pembersih masjid itu. Kemudian yang paling terakhir jamaah sekalian, di antara adab ketika kita berada di masjid, dan ini paling penting dan menutup ceramah kami pada subuh hari ini, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bunyatil masajid lidzikrillahi wassalah." Sesungguhnya rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, bunyat itu dibangun lidzikrillah, untuk berzikir, untuk mengingat Allah, wassalah, dan untuk mengerjakan salat. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW itu ketika sudah sampai 10 akhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Dan iktikaf itu wajib ada di masjid. Dan ketika ada di masjid, tujuannya adalah semoga Nabi bisa memaksimalkan zikir dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga bisa mengambil contoh dan mengikuti contoh Nabi ini, yang ketika sudah sampai 10 malam terakhir Ramadan, sering-sering ke masjid duduk lama untuk berzikir kepada Allah dan salat. Nah, ini yang paling penting jamaah sekalian. Terkadang kita tidak mengindahkan adab-adab ini. Bahkan kita mungkin sangat bersemangat agar anak-anak kita itu datang ke masjid. Siapa di antara kita yang tidak ingin anaknya itu rajin ke masjid? Kira-kira ada yang ada di sini yang tidak suka kalau anaknya ke masjid? Ada? Ada? Tentu tidak ada. Tentu semua kita jamaah sekalian menginginkan agar anak kita itu cinta terhadap masjid. Tetapi terkadang kita lalai, kita luput untuk mengajarkan anak-anak bagaimana adab dalam masjid itu. Sehingga kita bawa saja anak ke masjid, kalau lari-lari, masih anak-anak Ustaz, begitu memang. Diajar. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak sholat, ganggu orang sholat. Anak-anak Ustaz, maklumi saja. Kayak tidak pernah saja jadi anak kecil. Bukan begitu. Tetapi ini adalah maslahat umum. Jangan sampai kita menginginkan anak kita untuk cinta masjid, sedangkan kita mengorbankan kekhusyuan seluruh orang yang beribadah di masjid. Makanya di Stiba itu kan lagi iktikaf, dan ada sebagian peserta yang membawa anak-anaknya. Sehingga di suatu hari Ketua Stiba Makassar itu memberikan pengumuman secara langsung kepada jamaah. Beliau katakan, mohon para bapak-bapak dan ibu-ibu yang beriktikaf di masjid dan mempunyai anak, kita tidak larang untuk kalian membawa anaknya ke masjid. Kita tidak larang. Tetapi mohon dijaga anak-anaknya itu, dijaga adabnya. Jangan sampai kita sholat dia ribut. Tidak khusyuk. Satu orang kita mau selamatkan, mengorbankan banyak. Bahkan beliau katakan, mending kamu batalkan sholatmu, menyuruh anakmu diam, daripada kamu terus melaksanakan sholat, sedangkan membiarkan anakmu membuat kegaduhan, mengganggu. Maka jamaah sekalian, semoga fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini berupa kenyamanan, kebersihan, apalagi sudah ada wifi, internet gratis. Semoga ini menjadikan anak-anak kita itu bisa cinta masjid plus teredukasi, menjaga adabnya, bagaimana mesti mereka mengerjakan amal-amal soleh di masjid ini.
Bukan hal-hal yang serampangan, hal-hal yang sering terjadi di pasar-pasar itu. Padahal masjid ini adalah bangunan dan tempat untuk, apa kata Nabi? Zikrillah wassalah. Dua fungsinya, untuk berzikir mengingat Allah dan juga untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya yang tersampaikan. Ini adalah merupakan nasihat buat diri kami dan juga para jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.